Udah, Oke. udah, please deketin Tata, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan lanjutkan lagi bincang sore. Ya, nanti Bapak Menteri akan menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan dana BOS serta BOP PAUD dan kesetaraan yang terkait dengan situasi bencana COVID-19 ini. Ya, nanti teman-teman di sini dari berbagai media sudah siap juga yang kemudian sudah kita inventarisir kurang lebih sekitar 7 orang yang akan bertanya Pak Menteri dari media Kedaulatan Rakyat, dari CNN, dari lalu kemudian dari Antara, Kompas.com, Detik.com, Medcom, dan Harian Kompas. Ya, saya kira mungkin Pak Menteri bisa langsung saja memberikan penjelasan kepada teman-teman. Di sini sudah ada Pak PLT Dirjen PAUD Dikdasmen, ada Ibu Katarina, ada Pak Irjen Pak Mukhlis, dan ada Ibu Fiona. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan penjelasan. Terima kasih teman-teman udah memberi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon ada yang share screen-nya. Mas Seno. Baik, Pak. Jadi konteks untuk hari ini adalah karena banyaknya seperti yang waktu kita press conference kemarin, karena ada berbagai macam kondisi yang sudah berubah dengan COVID-19 ini, di mana kebutuhan pembelajaran daring atau online itu menjadi lebih besar, dan juga ada berbagai macam kondisi ekonomi yang sudah lebih mendesak bagi banyak sekali teman-teman kita seperti guru honorer maupun juga kebutuhan data atau kuota daripada murid-murid dan orang tua yang ingin belajar daring, maka kita melakukan revisi permen kita. Dan ada beberapa hal yang akan kita share. Ini saya saja yang share screen-nya, nggak apa-apa. Oh, sudah, oke. Ya, bisa ke screen yang sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadinya, pertama kita akan membicarakan apa perubahan atau peningkatan fleksibilitas penggunaan dana BOS dalam masa darurat COVID-19 ini. Ya, satu sekarang topiknya mengenai yang pembayaran honor. Ya. Sebelumnya pembayaran untuk guru honorer ini tadinya ada restriksi harus memiliki NUPTK, ya, dan tercatat di Dapodik. Nah, sekarang itu kita ubah selama masa darurat ini kita lepas ketentuan yang harus memiliki NUPTK, tetapi masih harus tercatat dalam Dapodik per 31 Desember 2019. Jadi tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer yang baru, yang belum tercatat di Dapodik. Ya, tentunya kriterianya juga walaupun NUPTK-nya sudah dilepaskan sementara ketentuan itu, tapi tetap harus guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan juga memenuhi beban mengajar. Dan jangan lupa mengajar dari rumah itu juga dihitung sebagai beban mengajar, ya. Dan sekedar mengingatkan saja, masih bisa ini diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Ya, jadi yang tadi kita dengar banyak sekali komplain mengenai bagaimana kerepotan berbagai macam guru yang mungkin sekarang dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai, tidak bisa mendapatkan NUPTK. Kita lepaskan constraint ini sementara, ya, ini sementara karena krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Dan tapi masih harus tercatat yang tercatat dalam Dapodik. Sekarang dana BOS bisa diberikan sebagai honor untuk guru honorer, tidak harus memiliki NUPTK sementara. Poin yang kedua adalah kemarin berdasarkan permen yang dulu, pembayaran honor itu dimaksimalkan ke 50% karena
masa kondisi ekonomi kita sedang terdampak sangat negatif, kita melepaskan ketentuan ini dan memberikan kepala sekolah kebebasan untuk menggunakan apa yang dia butuhkan untuk guru honorer. Jadinya sudah tidak ada lagi pembatasan maksimal 50%. Ya, jadi ini kita lepas sementara sebagai constraint sehingga lebih banyak memberikan fleksibilitas bagi kepala sekolah yang merasa butuh membantu dari sisi ekonomi guru-guru honorer kita. Apalagi di daerah-daerah di mana banyak sekali guru-guru honorer yang terdampak oleh COVID-19, baik keluarganya maupun mereka juga. Jadi ini akan membantu memberikan fleksibilitas untuk memastikan bahwa ada cara untuk memastikan kesejahteraan guru-guru honorer kita selama masa krisis ini. Yang ketiga, kayaknya screen-nya baru keluar. Bisa dikembalikan screen-nya. Oke, kalau gitu saya aja. Oke, bisa lihat teman-teman screen saya? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Nah, untuk poin yang ketiga adalah penekanan alokasi lainnya terkait COVID-19. Kemarin walaupun kita sudah memberikan fleksibilitas, tapi banyak teman-teman di daerah yang belum pede untuk menggunakan dana BOS untuk berbagai macam hal-hal yang hubungannya dengan pembelajaran dari rumah atau online daring. Jadi sekarang secara eksplisit kita menulis bahwa dana BOS pada saat darurat ini bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, ataupun layanan-layanan berbayar, platform-platform online, edtech, ya, bagi pendidik dan atau peserta didik. Jadi ini boleh menggunakan untuk pulsa dan paket data baik untuk guru maupun juga untuk peserta didik, yaitu pada murid. Ya, ini secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman di daerah yang mungkin kepala sekolah yang tidak pede untuk ini bisa digunakan untuk kuota distribusi kuota untuk muridnya ataupun buat guru-gurunya, sekarang secara eksplisit diperbolehkan, ya, secara jelas dan transparan diperbolehkan. Juga bisa digunakan untuk hal-hal yang hubungan dengan kesehatan seperti pembeli cairan atau sabun pembersih tangan, disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya yang mungkin mereka butuhkan. Ya, jadi sekarang harapan saya adalah ini sudah terjawab. Kalau ada di daerah atau sekolah-sekolah yang masih merasa tidak nyaman untuk menggunakan dana BOS untuk hal-hal ini, sekarang kita berikan mereka confidence, kita berikan mereka kepastian bahwa ini boleh dipergunakan. Untuk yang kedua adalah BOP PAUD, ya, BOP PAUD. Sebelumnya BOP PAUD ini dibilang penggunaannya untuk bisa memberi transport untuk pendidik. Tapi karena banyaknya sekarang PAUD pun maupun unit-unit pendidikan kesetaraan yang harus belajar dari rumah yang melalui online atau metode lainnya, ini kita rubah terminologinya, kita rubah penulisannya bahwa ini dapat digunakan untuk honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Jadinya bagi teman-teman di daerah yang mungkin tadinya tidak nyaman untuk mengeluarkan dana BOS karena sudah tidak ada biaya transportasi lagi, kita memperbolehkan selama masa darurat ini pembiayaan honor pendidik agar teman-teman guru-guru PAUD dan sekolah-sekolah kesetaraan lainnya masih bisa menikmati honor walaupun tidak ada transportasinya, tidak ada lini transportasinya, tapi ini untuk honor bisa digunakan. Tapi pun bagi yang masih menggunakan jasa transportasi masih bisa digunakan untuk transportasi pendidik. Sebelumnya untuk persentase penggunaan semuanya ada berbagai macam pembatasan, pembelajaran dan bermain minimal 50%, pendukung maksimal 35%, lainnya 15%, dan kesetaraan juga sama dilakukan sekat-sekat daripada persentase penggunaan. Sementara masa krisis ini
besaran persentase per kategori itu tidak lagi berlaku selama masa darurat ini. Jadi diberikan full fleksibilitas untuk dipergunakan apa yang lagi dibutuhkan pada saat ini, ya, agar ini memberikan kenyamanan bagi para unit-unit pendidikan PAUD dan kesetaraan untuk bisa merealokasinya di masa krisis ini dengan cara yang lebih fleksibel. Dan kami juga sama seperti yang BOS melakukan penekanan alokasi lainnya. Jadi kita secara eksplisit sama seperti yang sebelumnya untuk BOP PAUD dan kesetaraan dapat digunakan untuk pulsa, paket data, dan ataupun layanan pendidikan daring berbayar. Ya, jadinya sudah tidak ada keraguan lagi bahwa ini bisa digunakan untuk berbagai macam platform pendidikan, bisa digunakan untuk beli pulsa, untuk paket data, bukan hanya untuk gurunya, tapi juga untuk murid-muridnya. Dan tentunya bisa juga digunakan untuk berbagai macam yang menunjang kesehatan di masa krisis ini, seperti disinfektan, pembersih tangan, masker, atau penunjang kebersihan. Jadinya saya rasa sekian dari saya. Intinya adalah selama masa krisis ini kita ingin memberikan kenyamanan bagi semua kepala sekolah dan semua unit pendidikan bahwa mereka bisa menggunakan dana BOS sefleksibel mungkin untuk menjamin kesejahteraan guru-guru mereka, untuk menjamin kemampuan untuk melaksanakan online pendidikan online atau daring dengan berbagai macam biaya seperti pulsa dan data yang dibutuhkan, dan juga kenyamanan bagi kepala sekolah untuk mendapat fleksibilitas terhadap alokasi penggunaan anggaran tersebut di masa krisis ini. Saya rasa terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri yang telah memberikan penjelasan terkait soal dana BOS dan BOP PAUD. Di sini sudah ada 7 penanya, ya, nama-namanya sudah ada di saya Pak Menteri. Barangkali mungkin langsung saja kepada teman-teman yang sudah. Yang pertama barangkali adalah Ibu Bu Derini. Silakan dari Kedaulatan Rakyat. Bu De, silakan. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang tentang juknis penggunaan dana BOS untuk pembelian pulsa. Seperti apa juknisnya Mas Menteri? Kemudian supaya tepat sasaran seperti apa yang akan disampaikan kepada guru maupun murid? Terima kasih. Terima kasih Bu De. Ya, kami persilakan Pak Menteri. Ya, silakan. Untuk yang ini saya ingin persilakan ke staf khusus saya, Ibu Fiona, untuk menjawab detailnya. Ya, terima kasih Mas Menteri. Terima kasih tadi Bu pertanyaannya. Jadi untuk teknisnya, BOS ini tetap sama seperti prinsip BOS sebelum-sebelumnya, yaitu adalah hak kepala sekolah untuk menentukan supaya sesuai dan peruntukan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi secara teknis, kepala sekolah bisa menyesuaikan, namun kita buat secara eksplisit bahwa itu termasuk dalam peruntukan yang diperbolehkan. Seperti itu. Tapi apakah dipakai atau tidak, itu tergantung kebutuhan masing-masing sekolah yang hanya bisa ditentukan oleh kepala sekolah. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ya, jadi mohon semua pertanyaan mengenai juknis sudah terjawab ya. Udah nggak ada juknisnya. Jadi untuk selama krisis ini maksimum fleksibilitas dan kita berikan secara eksplisit butir-butir penganggaran yang boleh dilakukan untuk dana BOS yang hubungannya dengan kesehatan ataupun kuota, pulsa, dan online learning. Ya, berikutnya. Ya, terima kasih Bu De. Ya. Supaya tepat sasaran mungkin Mas Menteri bisa sampaikan seperti apa nanti prakteknya di lapangan. Saya kurang mengerti pertanyaannya. Karena supaya tepat sasaran sampai ke yang membutuhkan. Boleh saya izin Mas Menteri menambahkan? Ya. Jadi BOS ini kan tidak ada perubahan, Bu. Jadi BOS ini alokasinya per siswa, per sekolah. Jadi dari segi itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi apakah sampai tepat sasaran atau tidak, saya rasa tentunya sudah sampai tepat sasaran ya. Karena itu kan merupakan hak masing-masing sekolah. Jadi dari situ tidak ada perubahan. Satu-satunya perubahan yang kita lakukan adalah mengeksplisitkan bahwa ini boleh dipergunakan untuk peruntukan tersebut. Gitu. Tapi menggunakannya bagaimana kembali lagi kepala sekolah. Itu memang mekanisme BOS kan seperti itu.
Ya, masalahnya Bu, di lapangan banyak kepala sekolah tidak pede untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan seperti kuota dan lainnya karena tidak tertulis secara eksplisit di permennya. Itu yang kita dukung dengan memberikan secara eksplisit apa saja yang boleh dibeli. Ya, terima kasih. Mohon bicara, Pak. Terima kasih ya. Langsung Mbak halo Mbak Fei ya, yang sudah tercatat namanya Mbak Fei, kami persilakan Mbak Fei. Mumpung tersangkut, ada sangkut pautnya Pak Ade, bisa nggak saya? Ini dari siapa? Dari siapa? Weni Sinar Harapan. Sebentar Mbak, nanti Oke. mungkin dalam itu nanti ada penjelasan yang lain. Yang sudah ini ya dari Mbak Fei aja dulu Mbak. Silakan Mbak Fei. Izin Pak Ade, ini saya belakangnya backgroundnya ada suara azan, kedengaran nggak Pak? Ganggu nggak Pak? Kedengaran. Ya. Ganggu nggak Pak tapi? Enggak. Silakan. Oh enggak ya, Langsung oke. aja. Saya lanjut aja kalau gitu ya Pak. Mungkin pertanyaannya lebih ke ini, kemarin itu sempat ada pernyataan dari anggota DPR yang mempertanyakan terkait pemotongan BOS ya Mas Menteri, terkait pemotongan BOS yang tadinya 54,3 triliun jadi 53,4 triliun. Terus ada pemotongan juga dari BOP PAUD dan ada tunjangan guru juga. Mungkin pertanyaannya lebih ke apakah itu kan sebenarnya dari ranah Kemenkyu, tapi apakah Kemenkyu sudah berkomunikasi dengan Kemendikbud dan apa mungkin ada pertimbangan apa sih dari pemotongan tersebut. Terus yang kedua, terkait pembelajaran dari rumah kan sebenarnya dari Kemdikbud sendiri sudah menyatakan kalau guru-guru itu tidak mesti melakukan menyelesaikan kurikulum, tidak mesti aturannya patokannya itu lebih kepada nilai. Nah, tapi mungkin belum ada keselarasan dari konsep belajar dari rumah tersendiri. Nah, dari Kemendikbud sendiri ada rencana untuk membuat kurikulum darurat corona nggak ya Mas Menteri? Karena kan corona sendiri kasusnya sudah ada di 34 provinsi di Indonesia, jadi skalanya sudah nasional. Apakah bakal ada kurikulum yang menetapkan konsep belajar dari rumah sebenarnya nasional secara seperti apa begitu? Oke. Mungkin saya jawab yang pertanyaan kedua dulu, lalu saya kasih ke Mbak Fiona untuk menjawab yang mengenai pemotongan tadi. Ya, oke. Untuk yang masalah COVID-19, jadi saat ini bukan melalui kurikulum yang kita rubah, karena perubahan kurikulum itu akan menciptakan berbagai macam gangguan juga untuk pembelajaran guru dan murid. Harus ada implementasi, ada pelatihan, dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan adalah terutama pada channel-channel pendidik kita, yaitu satunya TVRI, akan ada berbagai macam topik dan juga iklan-iklan PSA yang untuk mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19. Bahkan hari ini akan keluar beberapa pesan-pesan tersebut untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai penanganan COVID. Ya, jadinya itu yang akan kita lakukan. Jadi bukan melalui perubahan kurikulum yang akan melalui berbagai macam proses yang malah akan memberatkan guru-guru dan lain-lain, tapi dengan butir-butir informasi dan komunikasi yang kita sebarkan melalui dinas, melalui TVRI, dan juga melalui TV siaran lainnya, channel lainnya. Untuk yang dana, Bu Fiona bisa jawab? Ya, jadi kalau untuk dana, perubahannya kita ubah dari dana buffer. Jadi selama tiap tahun selalu ada dana yang dicadangkan untuk baik BOS maupun BOP PAUD dan kesetaraan. Jadi pengurangan itu dari dana cadangan. Jadi tidak akan mengurangi jumlah yang diterima oleh siswa yang membutuhkan. Baik, Mbak Fei, ya, clear ya Mbak Fei, ya. Selanjutnya ke Mbak Indri dari Antara. Mbak Indri, ya silakan. Ya Pak Menteri, terkait sekolah yang lebih banyak guru honorernya dibandingkan siswanya, itu bagaimana nanti Pak Menteri? Bagaimana Kepsek itu mengaturnya supaya dana BOS ini jangan cuma habis untuk gaji guru gitu. Terima kasih Pak. Ya, tentunya yang paling tahu kebutuhan sekolah dan relatif kebutuhan antara guru dan operasional sekolah itu adalah sekolahnya sendiri. Dan itulah makanya memang dari awal BOS itu adalah diskresinya kepala sekolah.
ya. Jadi baik kepala sekolah itu kan prosesnya mereka harus berkonsultasi dengan organisasi orang tua yang ada di dalam sekolahnya ya, konsulnya. Mereka juga akan berbicara dengan para guru-guru untuk melakukan ini. Jadinya itu memang kewenangan mereka, dan kami menghimbau kepada semua kepala sekolah untuk tidak mensia-siakan ataupun melakukan penganggaran yang tidak tepat dengan kebutuhannya. Gitu. Tentunya pelaporan semua akan transparan dan mereka harus melaporkan seperti yang kita kemarin di Merdeka Belajar episode keempat Dana BOS. Semua penggunaan BOS itu juga harus diumumkan di papan sekolah maupun juga pelaporan secara online. Jadi kita akan melihat ini dan transparan. Tapi itu memang diskresinya kepala sekolah. Ya, memang itu nggak pernah berubah. BOS memang diskresi kepala sekolah. Yang dilakukan Kemendikbud hanya memberikan sekat-sekat persentase-persentase. Ini bukan situasi normal. Ini teman-teman harus mengerti. Ini bukan situasi normal. Ini situasi di mana kondisi bukan hanya disrupsi pembelajaran, disrupsi semua hal ekonomi di luar itu, komunitas pembelajaran, orang tua, guru-guru, keluarganya guru, dan lain-lain terdisrupsi. Jadinya untuk selama masa darurat ini kita berikan fleksibilitas maksimum untuk bisa menangani isu-isu yang paling urgen dari sisi kesejahteraan, pembelajaran online, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, Mbak Indri. Cukup ya. Lalu Mas Wahyu, kami persilakan Mas Wahyu. Mas Wahyu dari kompas.com ya. Silakan Mas. Halo, selamat sore. Sore. Oh iya, terima kasih Mas Menteri kesempatannya. Saya cuma ingin memastikan nih untuk yang dana BOS dan BOP. Apakah ini jumlah besarannya masih tetap sama? Itu yang nomor satu. Yang kedua sih ingin bertanya tentang yang belajar dari rumah. Ini kan kemarin kan ada survei dari Kementerian PPA kan, ada menunjukkan 58% itu siswa tidak senang ya. Ini kan juga sudah hampir sebulan ya dari kebijakan yang physical distancing ini